Ketum PBB Ahok orang Cina, nggak bisa jadi presiden dan jangan maksa. Kalau Ahok pasti nggak bisa, karena saya orang satu kampung sama Ahok. Ya. Kalau saya ngomong sama Ahok, jarang-jarang pakai bahasa Indonesia. Saya pasti ngomong bahasa Cina dengan Ahok. Ya. Saya sekolah Cina, jadi alhamdulillah sampai sekarang masih bisa ngomong Cina. Cuma kalau suruh baca Quran agak keder saya. Tapi kalau suruh ngomong, alhamdulillah pasti. Lalu, kenapa Ahok tidak bisa? Karena Ahok tidak lahir sebagai warga negara Indonesia. Kami tahu persis, bisa dicek datanya di catatan sipil. Bapak Ahok Chung Kim Nam, warga negara Tiongkok, dan ketika ada penentuan kewarganegaraan pada tahun 1962, Chung Kim Nam memilih warga negara MRP. Ternyata 2024 Ahok sudah disiapkan jadi presiden, tapi gagal. Ia menyebut bahwa Cina tak hanya berusaha masuk kedaulatan RI melalui proyek strategis, tapi juga menyiapkan sosok yang dijagokan jadi presiden RI di Pilpres 2024 mendatang. Ternyata Cina tidak hanya menjebol kedaulatan Indonesia lewat proyek Meikarta dan reklamasi, tetapi juga menyiapkan siapa yang akan dijadikan presiden Indonesia tahun 2024. Selain memang nih saudara, haram pemimpin kafir, tapi juga bahwa pada faktanya kemampuan dan prestasi Ahok itu mengelola dan mengurus itu apa? Kan nggak ada. Pertamina aja rugi saudara. Tidak jelas kapasitas dan peran mereka bagi perbaikan negeri ini. Yang ada makin hari negeri ini kondisinya makin memprihatinkan. Kondisinya makin miris saudara, ngenes saudara. Jadi calon presiden itu yaitu syarat konstitusionalnya adalah warga negara Indonesia dan tidak pernah menjadi warga negara lain karena kehendaknya sendiri. Jadi itu saja syarat presiden di konstitusi. Lalu Beredar video Ketua Umum PBB sebut Ahok itu warga Tiongkok dan bukan warga Indonesia. Dirinya menyebut Ahok tidak dilahirkan di Indonesia. Ketum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra menyampaikan pernyataannya dalam salah satu pidato di hadapan orang-orang. Ia juga menegaskan pendapatnya bahwa Ahok tidak bisa jadi presiden lantaran dirinya tidak dilahirkan di Indonesia. Yusril ngaku dulu satu kampung dengan Ahok. Ahok tidak bisa jadi presiden RI, jangan maksa ya. Video itu dibagikan oleh akun Twitter @kailang pada Kamis 7 Juli 2022. Dalam video itu Yusril juga menceritakan bahwa dirinya merupakan orang satu kampung dengan Ahok. Saya orang satu kampung dengan Ahok. Kalau saya ngomong sama Ahok jarang-jarang pakai bahasa Indonesia. Saya pasti pakai bahasa Cina, ujar Yusril melanjutkan. Pegiat media sosial Eko Widodo menyinggung mengenai korupsi bansos yang dilakukan oleh elit PDIP mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Hal ini senada dengan hebohnya ACT. Aksi cepat tanggap diketahui tengah terjerat dalam kasus dugaan penyelewengan dana. Eko Widodo pun menyoroti mengenai korupsi bansos yang dilakukan oleh elit PDIP. Selain korupsi bansos elit PDIP, Eko juga menyinggung mengenai Bendahara Umum Nahdlatul Ulama, Mardhani Hamaming, yang disebut-sebut menjadi tersangka kasus korupsi. Ketua DPP PDIP Kalimantan Selatan ini diperiksa KPK pada Kamis 2 Juni 2022 terkait suap izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bambu, Kalimantan Selatan. Mantan Bupati Tanah Bambu tersebut diduga menerima uang sebesar 89 miliar dalam kasus penyuapan itu, sehingga dilakukanlah penyelidikan. Beredar video Ketua Umum PBB sebut Ahok itu warga Tiongkok dan bukan warga Indonesia. Dirinya menyebut Ahok tidak dilahirkan di Indonesia. Ketum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra menyampaikan pernyataannya dalam salah satu pidato di hadapan orang-orang. Ia juga menegaskan pendapatnya bahwa Ahok tidak bisa jadi presiden lantaran dirinya tidak dilahirkan di Indonesia. Yusril ngaku dulu satu kampung dengan Ahok. Ahok tidak bisa jadi presiden RI, jangan maksa ya. Video itu dibagikan oleh akun Twitter @kailang pada Kamis 7 Juli 2022. Dalam video itu Yusril juga menceritakan bahwa dirinya merupakan orang satu kampung dengan Ahok. Saya orang satu kampung dengan Ahok. Kalau saya ngomong sama Ahok jarang-jarang pakai bahasa Indonesia. Saya pasti pakai bahasa Cina, ujar Yusril melanjutkan. Pegiat media sosial Eko Widodo menyinggung mengenai korupsi bansos yang dilakukan oleh elit PDIP mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Hal ini senada dengan hebohnya ACT. Aksi cepat tanggap diketahui tengah terjerat dalam kasus dugaan penyelewengan dana. Eko Widodo pun menyoroti mengenai korupsi bansos yang dilakukan oleh elit PDIP. Selain korupsi bansos elit PDIP, Eko juga menyinggung mengenai Bendahara Umum Nahdlatul Ulama, Mardhani Hamaming, yang disebut-sebut menjadi tersangka kasus korupsi. Ketua DPP PDIP Kalimantan Selatan ini diperiksa KPK pada Kamis 2 Juni 2022 terkait suap izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bambu, Kalimantan Selatan.
Mantan Bupati Tanah Bambu tersebut diduga menerima uang sebesar 89 miliar dalam kasus penyuapan itu, sehingga dilakukanlah penyelidikan.